Shalom pemirsa sekalian, selamat datang di dalam edisi Kompas Iman kali ini. Ya, masih di dalam tema bulan ibadah. Kali ini kita akan membahas mengenai ibadah intergenerasi. Ya, saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Kak Ivan dan juga Ko Yosef. Ya. Ya, Ko Ivan, hari ini kita akan membicarakan soal topik ini ya, ibadah intergenerasi. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ibadah intergenerasi itu? Ya, ibadah intergenerasi itu sebenarnya adalah ibadah yang diikuti oleh segala rentang usia gitu ya, bahkan yang dari bayi sampai ke yang sudah usia indah. Dan bahkan bukan hanya sekedar ibadah yang diikuti atau yang ibadah itu adalah segala rentang usia, bahkan yang pelayanan pun sebenarnya juga dari berbagai macam rentang usia gitu ya, dari anak-anak sampai yang dewasa, bahkan yang sampai sudah berusia indah itu melayani bersama-sama begitu. Wah, ini menarik sekali ya Pak ya. Nah, kalau begitu sebenarnya itu lebih baik ibadah intergenerasi atau ibadah yang seperti kita biasa lakukan sekarang Pak. Kalau yang sekarang ini kan kita ibadah tuh terbagi-bagi ya, tentang usia anak-anak, sekolah minggu sendiri, remaja, pemuda sendiri, terus orang-orang yang sudah lebih dewasa juga sendiri. Gimana Pak? Kalau ditanya mana yang lebih baik, tentu sebenarnya idealnya adalah ibadah intergenerasi yang jauh lebih baik sih dibandingkan dengan ibadah yang seperti yang pada umumnya gereja adakan saat-saat ini gitu ya. Nah, tadi kan kata Pak Ivan baiknya itu ibadah intergenerasi. Nah, mengapa Pak Ivan bisa berkata seperti itu? Kita sebaiknya ibadahnya itu ibadah intergenerasi. Kenapa? Ya, karena kalau kita memperhatikan di 1 Korintus, surat 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31, di situ kan dijelaskan ya bahwa karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi kita harus memahami bahwa setiap kita orang percaya adalah satu kesatuan dalam tubuh Kristus begitu ya. Bahkan di ayat ke-22 dan 23 bahkan dikatakan malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Ya, jadi ini semakin jelas ya bahwa setiap kita ketika kita beribadah ya kita tidak bisa menganggap bahwa usia tertentu, atau bahkan gereja-gereja pada umumnya akan berkata, kamu kan masih kecil, kamu harusnya sekolah minggu aja, kamu mengganggu ibadah. Padahal Alkitab tadi dijelaskan bahwa bahkan yang tampaknya tidak elok, bahkan yang tampaknya itu tersembunyi gitu ya, justru mereka itu perlu dilibatkan, dan justru mereka itu yang penting di dalam juga ibadah intergenerasi atau dalam ibadah penyembahan pada Tuhan begitu. Oke, kalau misalnya hal itu ya baik untuk dilakukan ya Pak ya. Tapi kok pada prakteknya nih ya, gereja-gereja sekarang tuh kayaknya jarang kita dengar ya ada gereja yang mengadakan tuh ibadah intergenerasi. Kan lebih seringnya tuh mereka adain ibadah yang memisahkan tentang usia ya Pak. Iya. Nah, kenapa tuh Pak jarang begitu Pak? Jadi sebenarnya itu ada sejarahnya. Awalnya dahulu sebelum terjadi reformasi gereja-gereja itu beribadah dari puji-pujian, firman, mereka itu ada di dalam satu kesatuan ibadah intergenerasi itu. Tetapi ketika terjadi reformasi, semua orang boleh membaca Alkitab, boleh belajar Alkitab, akhirnya mereka membuat kelas-kelas berdasarkan rentang usia tertentu. Dan pada akhirnya muncullah istilah sekolah minggu. Nah, sekolah minggu itu kalau di dalam era sekarang kan kita mengenalnya sekolah minggu itu untuk anak-anak gitu ya. Padahal sekolah minggu yang sesungguhnya secara sejarah itu adalah sekolah di hari Minggu untuk segala rentang usia. Istilahnya setelah ibadah dilakukan, mereka membuat kelas-kelas untuk belajar Alkitab. Karena memang sudah diberikan kebebasan, di mana dulu sebelum reformasi Alkitab kan hanya dibaca oleh tokoh-tokoh agama gitu ya. Tapi setelah reformasi semua orang boleh belajar Alkitab, boleh membaca, akhirnya dibentuklah kelas-kelas. Dan seiring berkembangnya waktu, akhirnya sekolah minggu justru hanya diperuntukkan untuk anak-anak gitu ya.
Oh, padahal dulu sih semua rentang usia Semua, masuk ke situ iya. ya Pak. Bahkan muncullah seperti kemarin ada film Jesus Revolution gitu ya. Itu kan satu kegerakan anak muda sebenarnya ya. Yang sebenarnya juga dalam konteks sekarang terjadi gitu. Di zaman itu juga menjadi sebuah sejarah di mana akhirnya ada komisi remaja atau ibadah dengan klasifikasi remaja, pemuda. Setelah munculnya kegerakan remaja, muncullah kegerakan untuk anak-anak. Akhirnya muncullah sekolah minggu yang untuk anak-anak dan lain sebagainya. Sejak itulah terjadi pemisahan generasi ke generasi di dalam ibadah yang berbeda-beda. Nah, seperti itu sih. Oke. Nah, apakah hal baik yang apabila sebuah gereja mengadakan ibadah intergenerasi? Ya, karena kalau kita perhatikan gitu ya, hilangnya generasi muda ketika di zaman sekarang ataupun di zaman dulu gitu. Karena kalau kita tarik sebenarnya ibadah intergenerasi itu baik, kenapa? Karena seringkali yang muncul yang saya dengar alasan pemuda meninggalkan gereja karena mereka merasa bahwa ibadah itu tidak lagi sesuai dengan warna musik atau selera musiknya dia sendiri begitu. Atau lebih banyak lagi orang berkata, anak muda berkata, saya nggak punya teman. Karena merasa temannya udah pada kuliah dan lain sebagainya. Coba bayangkan kalau kita memiliki ibadah intergenerasi. Dari kecil hingga ia dewasa, bahkan sampai tua pun di dalam satu ibadah. Maka otomatis temannya siapa? Tentu bukan hanya sekedar usianya sendiri kan ya, dari berbagai usia. Jadi itu menghindarkan orang akan berkata, saya nggak punya teman. Karena semua itu saudara seiman dan semua itu teman dan sahabat dari berbagai macam usia. Keuntungan atau hal baik lainnya adalah warna musik. Warna musik yang seringkali terjadi karena gereja itu sadar tidak sadar. Dari sekolah minggu musiknya girang ya, seneng gitu ya, semua joget-joget, goyang-goyang begitu ya. Habis remaja masih pakai band, selera musiknya masih mirip-mirip lah ya. Begitu pindah ke pemuda, apalagi kalau gerejanya gereja konvensional gitu, tiba-tiba disuruh diem. Bayangkan warna musik yang begitu sudah berwarna sekali, tiba-tiba kayak ya tanda kutip bukan hal yang buruk sebenarnya, tapi seperti kebanting suasananya. Akhirnya mereka merasa ini tidak sesuai dengan selera saya. Nah, coba bayangkan kalau ibadah intergenerasi itu terjadi. Jadi sebuah gereja tentu memiliki warna masing-masing gitu ya. Dari kecil hingga besar warnanya, musiknya sama, puji-pujian yang dinyanyikan juga istilahnya ya tidak jauh berbeda, memiliki doktrin yang benar, teologinya sama. Mereka tidak akan mengalami situasi yang tanda kutip seperti kebanting. Situasi itu akan selalu sama dari mereka kecil hingga dewasa. Jadi mereka nggak akan merasa memberontak bahwa ini bukan warna musik saya, karena dari kecil sudah seperti itu hingga dewasa. Berbeda dengan zaman sekarang yang tadi saya katakan, merasa bahwa dulu dari kecil begini, habis besar berbeda, tentu saya nggak mau, saya cari yang lain. Nah itu yang sering terjadi. Demikianlah itu baiknya ibadah integrasi, supaya tidak merasa nggak punya teman dan supaya mereka memang sudah terbiasa dengan warna musik yang mereka sedari kecil mereka menyanyikan atau mendengar irama musik itu begitu. Iya. Nah ini cuman kalau kita udah dengerin tadi pemaparan Pak Ivan ya, sebenarnya itu nilai positifnya banyak gitu ya Pak ya. Tapi kok kayaknya gereja-gereja tuh masih sangat jarang gitu ya Pak ya. Nah ini kira-kira kendala-kendala apa nih Pak yang menghalangi mereka gitu ya untuk bisa mulai terbuka untuk berpikir mengenai ibadah intergenerasi? Iya, kembali lagi yang pertama adalah hal itu adalah baik, tetapi tidak semua orang menyadari bahwa hal itu baik. Karena biasanya gereja-gereja tradisional atau konvensional akan berpikir bahwa dulu kan begitu, sudah dari dulu begitu. Iya. Ngapain kita ubah? Dulu begini, dulu begitu gitu ya. Dulu yang dibicarakan dulu dan sekarang harus berlanjut seperti itu gitu ya. Padahal ada juga gereja-gereja sebenarnya paham bahwa itu baik. Tetapi memang secara sumber daya manusianya bukan hal yang
mudah untuk belajar melayani intergenerasi, baik itu dari sisi rohaniawan, pengkhotbah gitu ya, karena kan harus berkhotbah di mana audiensnya, jemaat yang dikhotbahinnya itu adalah jemaat dari paling kecil hingga yang paling tua gitu ya. Jadi istilahnya di mana khotbah ini harus mengena konteks daripada aplikasi daripada setiap rentang usia. Dan kita juga nggak bisa bilang bahwa apa istilahnya, oh saya samakan semua gitu kan, juga nggak bisa ya, karena problem setiap rentang usia berbeda. Ya makanya ada orang-orang yang belum siap dengan sumber daya manusia, ada bisa pingin tetapi kembali lagi pergumulan sumber daya. Dan kemudian pemimpin pujian juga untuk mengubah pola yang apa ya, yang nggak biasa itu nggak mudah ya. Coba orang tua tiba-tiba gereja yang biasanya menyanyikan lagunya serius-serius dalam tanda kutip, tiba-tiba lagu sekolah minggu masuk di ibadah. Itu kan juga hal yang syok begitu ya, tapi itu hal yang baik sebenarnya, hanya mungkin belum terbiasa atau merasa ya lebih ke belum terbiasanya itu sih. Sebenarnya itu baik dan sangat baik bahkan, tetapi sekali lagi bahwa gereja harus siap. Ibadah intergenerasi itu adalah sebuah konsep atau prinsip yang bahkan Tuhan Yesus juga waktu murid-murid Yesus juga nggak ada ya. Di Alkitab tidak pernah dijelaskan kan murid-murid Yesus mengajar ini kelas kecil, kelas besar, ini orang tua ada gitu ya. Mereka bersama-sama kok. Hanya masalahnya gerejanya aja mungkin belum siap untuk segala perubahan yang terjadi. Tapi kita bersyukur seperti GKM Hosana kan sesekali mengadakan ibadah intergenerasi, dan ada gereja-gereja lain yang juga saya tahu entah sebulan sekali atau beberapa bulan sekali mereka mengadakan ibadah intergenerasi. Mereka sebenarnya sadar ya, tapi itu keterbatasan sumber daya manusia dan prepare yang memang lebih banyak ya, karena mengajar anak kecil tentu tidak seperti mengajar orang yang sudah lebih dewasa. Ada banyak aktivitas, gerakan, puji-pujian, itu benar-benar harus kreatif gitu. Ya seperti itu sih. Berarti memang ibadah intergenerasi itu kita perlu pikirkan banyak faktor ya, apakah dari kesediaan SDM, keteguhan jemaatnya, apakah sudah siap menerima ya, perubahan seperti itu. Oke. Ya terima kasih untuk Ko Ivan yang sudah menyampaikan tema yang tentang ibadah intergenerasi, kiranya dapat menjadi wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di Kompas Iman berikutnya. Kalau Tuhan Yesus memberkati.